pagi untuk guru penggerak dimanapun Saudara berada. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan sejawat saya. Silakan perkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Nama saya Sebastianus Bagul. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Lembang Selatan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Bastian. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, Pak Bastian. Pada kesempatan ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan aksi nyata modul 2.3 guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Makassar Barat. Pada kesempatan ini Pak Bastian, tentunya saya akan melakukan beberapa tahapan berkaitan dengan aksi nyata ini. Yang pertama nanti kita akan berdialog. Yang pertama pra observasi, kemudian nanti ada observasinya, kemudian yang terakhir nanti ada pasca observasi. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Oke, siap. Apakah Bapak tidak keberatan? Tentu tidak. Baik, Pak Bastian, sebelum melakukan observasi nanti, tentunya di kegiatan pra observasi ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan di kelas? Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi setiap kita akan mengajar pasti ada tujuan yang akan kita capai. Jadi tujuan pembelajaran yang saya rencanakan adalah the students be able to classify general structure of report text, atau bagaimana siswa itu mampu mengklasifikasi struktur teks dalam report teks. Seperti itu. Baik, berarti untuk tujuan pembelajarannya itu berkaitan dengan struktur teks ya Pak? Iya, pembelajarannya adalah report text, Ya. tetapi report text itu dalam bahasa Indonesia adalah teks laporan. Jadi ada beberapa unsur di dalamnya yang perlu nanti diklasifikasi, yaitu struktur teks tadi. Oke, baik Pak Bastian. Setelah ditentukan tujuan pembelajarannya, kira-kira untuk area pengembangan pada pembelajaran ini seperti apa, Pak? Area pengembangan yang saya fokuskan adalah pada penilaian keterampilan, karena siswa sendiri langsung mempraktekkan. Kita memberikan satu contoh teks dalam berupa video, bentuk audio visualisasinya, sehingga nanti siswa sendiri langsung mempraktekkan bahwa itu adalah bagian dari orientasi kah, ataukah disebut komplikasi, atau disebut dengan reorientation namanya. Seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk model pembelajarannya seperti apa, Pak? Model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah saya menggunakan problem based learning. Jadi itu berbasis masalah. Ya. Seperti itu. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mengklasifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran mulai dari sinteks dan lain sebagainya, sehingga nanti pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan diferensiasi. Iya. Mantap sekali. Baik Pak Bastian, kira-kira nanti untuk kelas yang mau diobservasi, kira-kira kelas mana Pak? Saya mengajar di kelas 11B. Kelas 11B ya? Iya, jadi hari Rabu itu saya sudah jadwal saya untuk mengajar di kelas tersebut. Oke, baik Pak Bastian, untuk diskusi hari ini, semoga nanti di kegiatan observasinya semoga lancar saudara. Siap, terima Baik, kasih. selamat dan sukses ya Pak. Amin, siap. Good morning. Sit down, please. How are you? I am fine. I am always blessed by God. Okay, before we are going to discuss our material, and before we are going to discuss our material today, I wanna review again. Saya mau review kembali
materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Report? Okay, good. Anybody else? What is generic structure of report text? Apa generic structure-nya? Kekahanan? Yes. General classification and how to describe sharing the text. Description, how to describe. Okay. And today we will study about procedure text. Ada yang tahu procedure text apa? Kita sudah mempelajari di kelas 1 waktu itu misalnya. Cara melakukan sesuatu. Oke, good. Kita pause untuk ya. Lalu apa lagi? Selain langkah cara menyusun. Oke, bagaimana kamu melakukan sesuatu, atau bagaimana mengoperasikan sesuatu. Jadi untuk mencapai agar kita bisa be able to atau kalian be able to classify, identify the generic structure and how to practice the procedure text. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu memahami seperti apa. Jadi sengaja I invite you in this lab, computer lab, because we will practice how to operate that computer. Okay? Understand? Yes. Okay. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mampu operasikan ini. Kita tidak punya LCD tadi tidak boleh teman kita. Perhatikan definition of procedure text, pengertian dari text procedure. What is procedure text? Procedure text sebisa mungkin Anda catat supaya bisa dipahami. My name is Alvin Camilla and I'm from class 12 Science 1. In this video, I'm going to show you next how to operate the laptop according to the procedure text titled How to Operate Your How to operate your laptop? Maksud saya gimana? Okay, good. Bagaimana cara to make Microsoft Word dan Microsoft Excel? Okay, kita lihat contohnya dulu. Oke, kalian yang coba. Oke, oke. And pass the okay. And pass the power to Oke, di situ ada menu klik refresh ya, supaya laptop itu disegarkan kembali. Kemudian ke Joe, kemudian ke Finish Adike. And next, kita lebih silakan. Oke, jadi langkah-langkah teman-teman, mohon maaf. Ini adalah don't open the picture dan gambar-gambar yang kalian mengoperasikan Microsoft Word mulai dari langkah-langkah pertama. Jadi you write down, catat. Pertama you open itu umpamanya open folder, kemudian choose application that you will use. Jadi pertama adalah bukan komputernya. Catat ya, jangan lupa. Kemudian nanti menggunakan Microsoft Word-nya, kemudian setelah Anda
Ya. Ketiga. Okay. Finally, save the current Wait. result. Write down the text. For example, number, your hobby, or your name. Don, lanjut. Finally, save the current result by clicking File, Save As, then select. Slowly. Pelan-pelan. Save. Finally, save the current result by clicking File, Save As, then File. select. Yes. Browse the select document. Select the document. Yeah. Yeah, the name of. Okay, good. Yeah. Okay. Finish? Okay, give applause to them. Maybe there are friends who want to ask about the time and place between in it. Okay, come on. Number one, give a question. How to make the tables in Microsoft Excel? Okay, come on. You come here. Dua orang, sini, lihat. Seperti apa yang kita lakukan. Okay, come on. Look at here, we will show you how to make the table in Microsoft Excel. Okay. Okay, look, come on. First, we block. Yeah. Okay. The borders. After that, we cast all borders, and then we put the text that we need. Put the text that we need, ya. Iya, Pak. Okay, next. Okay. Seperti itu ya. Okay, I think that's all. You already made the table. Okay, give a plus to baik, kembali ke tempat ini ya, seperti itu. Okay. I think you already understand the process of how to operate Microsoft Word and how to operate Microsoft Excel and Word 2. And guys, we can conclude that when we make something, we should know the goals, tujuannya apa, and the ingredients atau materials. After that, the steps that our look at me. Perhatikan baik-baik. Don't open your picture. Bukan gambar. Oke. Jadi untuk membuat sesuatu pasti ada langkah-langkahnya dan you sudah melakukannya tadi operasi bagaimana membuka Microsoft Word sampai pada menyimpannya itu pun dengan Microsoft Excel. Oke, I think that's all. And saya meminta beberapa orang tentang perasaan yang kita miliki saat how do you feel when we discuss our learning process? Apa perasaan Anda saat menjalankan proses ini tadi? Yang menyenangkan, Pak. Yes?
Menyenang? Anybody else? Ada lagi yang lain? Mungkin menyusahkan? Bagaimana sih Yuda? Okay, thank you for you all. And then guys, we have verb. Kita punya teks, kita punya tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Sebenarnya ada tugas yang mau kita kerjakan hari ini secara pribadi, tetapi I sure that saya yakin Bapak-Bapak sudah paham ya. Dan tugas di rumah teman-teman untuk dikumpulkan minggu depan adalah pikirkan apa yang Anda buat, lalu Anda menulis apa tujuan Anda membuat. Contoh, membuat apa? Ya, apa bahannya, langkah-langkahnya seperti apa? Oke? Itu tugas untuk minggu depan. Dalam bahasa Inggris. Oke? Bisa dibuat video. Oke, make a video. Kemudian yang simpel saja. Misalnya Anda bikin kolak, bikin rujak, ya. You can make it in videos. Okay? After that, masing-masing. After that, you show me the next video. Okay? Any questions, guys? Yes. No. Okay. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kita yang sini semua. In the name of the Father and the Holy Spirit. Amen. Thank you God for you bless us today, and you always come and be with us. May be in this class. So come school every day and make something good in our life, because we know that you are our God from today until forever. Amen. In the name of the Father and the Holy Spirit. Baik, selamat siang Pak Presiden. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Pak Paul, bagaimana dengan Pak Paul sendiri? Ya, puji Tuhan, kabarnya baik. Baik Pak Presiden, selama ini kita sudah melakukan alur atau proses kegiatan di modul 2.3, di mana kegiatan itu kita awali dengan kegiatan pra-observasi, itu kita sudah lakukan. Kemudian kita lakukan kegiatan observasi di kelas, dan itu sudah kita lakukan. Dan hari ini tentunya kita akan masuk kepada kegiatan pasca observasi, di mana Pak Bastian sudah melakukan pembelajaran di kelas. Dan mungkin pada saat ini Pak Bastian, maaf, dari kegiatan observasi yang sudah berlangsung, tentunya saya mempunyai catatan-catatan berkaitan dengan kegiatan observasi. Kira-kira Pak Bastian tidak keberatan? Tentu tidak, Pak. Karena itu juga adalah hal yang penting supaya saya nanti bisa merefleksikan apa yang Terus sekali Pak Bastian. Baik, Pak Bastian, kira-kira bagaimana perasaan Pak Bastian selama melakukan kegiatan observasi berlangsung? Ya, terima kasih Pak Paul. Jadi kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Di situ saya dikuatkan dan ditujukan oleh Pak Paul, sehingga dalam pelaksanaannya di kelas saya merasa bahwa ada satu penguatan yang timbul berdasarkan diskusi tersebut, sehingga dalam menjalankan pembelajaran di kelas saya sungguh-sungguh melaksanakan apa yang ada di diri saya, dan perasaan saya merasa gembira karena antusias yang dilakukan oleh peserta didik itu sangat memuaskan bagi saya. Berarti intinya Pak Bastian perasaannya sedikit lega. Iya, lega. Terus kira-kira bagaimana perasaan Pak Bastian setelah ada kehadiran supervisor dalam kegiatan observasi berlangsung? Iya, karena melakukan supervisi ini tidak setiap hari, Ya. tetapi dia dijadwalkan, sehingga yang pertama kita harus akui bahwa sedikit agak minder ketika kita mengajar di dalam kelas, tetapi satu sisi bahwa hal tersebut sangat penting juga untuk bagaimana kita bisa menyampaikan materi kita secara prosedural, kemudian terarah, menggunakan model-model pembelajaran yang sangat relevan seperti itu.
Ya baik, Profesor, kira-kira bisa diceritakan kira-kira terkait dengan proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas? Ya, dalam pembelajaran di dalam kelas ada beberapa interaksi yang kemudian sedikit monoton. Ketika misalnya kita sebagai guru mengarahkan, terkadang respon peserta didik karena mungkin barangkali mereka belum memahami secara penuh materi yang disampaikan, sehingga mereka sedikit agak terlambat untuk merespon. Tetapi hal tersebut tetap diakomodir langsung oleh kita sebagai penuntun agar peserta didik tersebut terlibat aktif dalam pembelajaran yang dilakukan. Contoh, ketika ditanya tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya, ada siswa yang masih ingat, ada siswa yang belum. Disitulah kita sebagai guru memberikan penguatan agar apa yang sudah dipelajari patutnya diingat dengan baik supaya nanti pengetahuan itu tertanam di dalam pikiran mereka. Seperti itu. Ya oke, baik Pak Bastian. Kira-kira untuk model pembelajarannya seperti apa Pak? Apakah sudah berjalan atau seperti? Ya, model pembelajarannya itu karena saya menerapkan PBL dengan pendekatan diferensiasi, saya mengatakan bahwa itu sudah dilaksanakan. Namun saja bagaimanapun sebaik apapun pendekatan yang kita lakukan ada kekurangan. Nah, kekurangan ini yang menjadi refleksi saya untuk kemudian saya kembangkan selanjutnya. Tentunya Pak Bastian sudah melakukan Sudah, sesuai dengan sintak-sintaknya. Sudah. Oke. Oh ya, baik Pak Bastian. Di sini minta maaf, memang ada beberapa catatan yang Ya. saya sudah sesuaikan dengan aksi yang dilakukan oleh Pak Bastian, mulai dari pra observasi. Tentunya Pak Bastian sudah melakukannya dengan observasi, dengan sintak-sintak sesuai dengan model pembelajaran ya Pak Bastian. Nah, kira-kira Pak Bastian mungkin ada hambatan atau tantangan dalam kegiatan observasi ini? Ya, ada beberapa hambatan peristiwa dalam pembelajaran bahasa Inggris ini mengenai teks. Hambatan yang utama adalah bagaimana siswa mengalami kekurangan dalam kosakata, sehingga dalam berinteraksi pun itu ada kecanggungan, ada niat, ada keinginan mereka untuk menyampaikan pendapat, tetapi dihambat oleh perbenaran kosakata. Seperti itu. Tapi kira-kira dari Pak Bastian sendiri Ya, temukan hambatan tidak? dari saya sendiri untuk sementara ya, karena saya menyesuaikan juga media pembelajaran yang barangkali disertakan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri dari gaya belajarnya, sehingga barangkali kelemahan yang ada pada diri saya adalah saya belum mampu mengakomodir gaya belajar tersebut. Ya. Oke, baik Pak Bastian. Kira-kira dari beberapa hambatan tadi itu terkait dengan kosakata siswa, mungkin ada tidak hambatan lain terkait dengan siswa yang ada dalam kelas? Ya, ada beberapa, karena tidak semua peserta didik itu adalah peserta didik yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 itu bersama kita. Ada beberapa yang pindahan, sehingga kita tidak bisa mendiagnosa kemampuan anak tersebut. Artinya untuk saat itu, barangkali ke depan kita mampu mendiagnosa kira-kira apa sih kemampuan dasar anak tersebut, sehingga kita bisa mengklasifikasikan, oh ini kebutuhan yang dibutuhkan, ini keinginan belajar yang dia inginkan, seperti itu. Dari hambatan itu tadi Pak, kira-kira ada tidak solusi dari Pak Bastian? Iya, terkait hambatan kosakata, ada beberapa program yang memang saya sudah kabarkan kepada anak-anak, para peserta didik saya, yaitu saya melakukan program free vocabularies Mondays, jadi 3 kosakata 1 hari ini menjadi kegiatan rutin, entah itu nanti les bahasa Inggrisnya atau hari-hari biasa mereka baca, sehingga nanti saat ada les bahasa Inggris mereka tinggal mempresentasikan hasil atau buat dalam 1 kalimat kosakata yang mereka sudah pelajari. Kemudian solusi yang kedua adalah saya akan mencari referensi lain, baik itu dari digital, dari internet maupun dari sumber bacaan dari perpustakaan ini, untuk menampilkan jenis-jenis kosakata yang dibagi dalam, ada yang disebut dengan kosakata kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Itu nanti akan dibagi, kemudian diberikan kepada anak. Itu solusi. Baik sekali ya Pak Bastian.
Kira-kira dari pemaparan dari itu Pak Bastian, ada tidak rencana untuk tindak lanjut untuk kegiatan ini? Iya, rencana tindak lanjut yang saya harapkan adalah apa yang sudah menjadi solusi, menjadi kesepakatan bersama itu akan diterapkan di les selanjutnya, proses pembelajaran selanjutnya. Lalu terkait dengan siswa tadi yang belum sempat didiagnosa dan kemampuan, maka di pelajaran selanjutnya akan kita pahami, oh ini keinginannya dan yang dibutuhkan apa. Itu rencana kegiatan tindak lanjut. Lalu yang berikut adalah saya mengevaluasi dari semua hasil pembagian itu, baik itu keterampilannya maupun kognisi seperti itu. Tapi untuk kegiatan tindak lanjut ini nanti Pak Bastian lebih fokus ke kelas berapa kira-kira? Saya fokus kepada kelas 11B. Ya. Berarti kelas B, 11B ya? 11B. Ya. Baik Pak Bastian, jadi mungkin cukup ini saja yang perlu kita bahas dan sesuai dengan sebutan saya tadi. Dan ini menjadi komitmen kita bersama. Jadi apa yang menjadi catatan tadi tentunya demi perbaikan dan juga perubahan untuk kemajuan pendidikan kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Bastian. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Baik, demikian kegiatan pasca observasi bersama Pak Bastian dalam aksi nyata kita ini. Jadi mungkin kegiatan ini nanti bisa kami lakukan untuk kegiatan pembelajaran kami untuk ke depannya. Terima kasih Pak Bastian. Sama-sama.